laki-laki lagi berantem. Nggak tahu sih mereka ini ribut soal apa, tapi nggak ada yang berani misahin mereka waktu mereka berantem ini. Terus karena memang mungkin udah emosi kali, salah satu dari mereka ngambil pisau daging. Ditusuknya lah badan satu staf itu, meninggal di tempat katanya. Waktu denger itu kaget orang-orang di dapur itu, Nat. Nanya mereka, terus kayak mana mas? Staf yang ngebunuh tuh ditangkap polisi nggak? Katanya. Ya iya ditangkap, tapi cuma di penjara 3 tahun aja. Sekarang udah bebas dia, kata gitu, kata Mas Yoga kan. Di sini ada teman PKL Astrid yang nyeletuk. Pantesan mas, beberapa malam lalu nih waktu aku dapat tugas bikin buffet di sini, aku pernah mas dengar suara-suara aneh, kayak orang ngerintih kesakitan gitu. Itu jangan-jangan itu yang arwah staf meninggal tuh nggak mas, kata gitu. Nah pegawai lain termasuk Yoga nimpalin, udah biasa itu dek. Tapi dia nggak gangguin kok. Yang penting kita nggak aneh-aneh aja selama kerja di sini, gitu kata Mas Yoga. Nah waktu aku dengar cerita soal suara-suara aneh itu, aku biasa aja Nat. Aku tuh memang tipikal yang lumayan skeptis sama hal-hal kayak gitu waktu itu. Jadi yang nggak ada di pikiran aku ya, paling orang-orang ini salah denger aja tuh. Nggak mungkin arwah orang yang udah meninggal bisa ngegangguin orang yang masih hidup gitu kan. Lagian area banquet hot kitchen tuh juga nggak serem-serem kali kok. Nah dia malah lebih serem kamar split room kupikir. Tapi untung juga selama aku nginap di split room yang aman-aman aja gitu. Jadi waktu itu Astrid sama sekali nggak ngerasa takut Wak. Beda sama kawan-kawan dia yang lain yang memang udah dari awal udah nggak nyaman duluan ada di daerah kitchen itulah pokoknya. Astrid pokoknya tetap fokus sama kerjaannya. Dia selalu berangkat on time, ngerjain job desk dengan baik, dan memang karena kerjaannya mulai agak longgar waktu itu, tiap jam istirahat Astrid bisa rehat di split room ya. Nah pas dia lagi istirahat di split room ini, Astrid memang beberapa kali berbarengan sama pegawai dari divisi lain Wak. Kadang-kadang ada mbak-mbak housekeeping namanya Mbak Ana. Terus ada mbak-mbak frontliner namanya Mbak Eva, terus ada ibu-ibu dari pastry namanya Bu Ina, dan juga beberapa pegawai lainnya. Pokoknya yang mama bertiga ini sering aku ketemu di dalam split room itu. Cuma di sini Astrid memang nggak terlalu banyak interaksi sama mereka, Wak. Biasanya cuma sekedar nyapa atau sebatas tahu namanya aja gitu loh. Lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Dan mereka tuh lumayan sering. Dia lebih banyak ngobrolnya sama teman-teman PKL-nya lah gitu kan. Sampailah pada suatu hari Astrid notice kalau Mbak Eva, pegawai frontliner itu yang sering di split room ini juga, udah nggak pernah kelihatan lagi Wak istirahat di split room. Padahal di antara pegawai lain, Mbak Eva inilah yang paling sering istirahat di sana. Karena kebetulan Mbak Eva lagi hamil. Beberapa hari itu aku nggak pernah lihat dia lagi. Akhirnya aku tanyalah ke pegawai lama, cuma sekedar basa-basi aja. Mbak Eva kemana Mbak? Gitu, kok nggak pernah kelihatan lagi. Nah si pegawai lama ini bilang, Mbak Eva lagi cuti, bentar lagi dia mau lahiran gitu. Cuman entah kenapa waktu dia sebut, waktu si pegawai lama ini nyebut nama Mbak Eva, mukanya tuh langsung kayak nggak enak gitu, langsung berubah gitu. Dan dia langsung pergi gitu aja, seolah-olah macam ya udah gitu aja, cuman jawab sekenanya terus dia langsung pergi, kayak nggak mau membahas lebih lanjut lah gitu. Cuman